Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada jajaran menteri yang saya hormati dan kepada hadirin semua yang berbahagia. Pada pagi hari ini, kita berkumpul di Istana Negara Republik Indonesia untuk memperingati Hari Aksara Internasional ke-38 dan perancangan Gerakan Membaca Nasional Republik Indonesia. Hari Aksara Internasional lahir 38 tahun lalu di tengah kenyataan pahit bahwa 40% penduduk dunia yang telah dewasa ternyata buta aksara. Dari Kongres Menteri-Menteri Pendidikan sedunia di Teheran dicetuskan resolusi untuk melaksanakan gerakan pemberantasan buta aksara, terutama negara-negara yang sedang berkembang. Kongres juga mengusulkan pada sidang umum UNESCO bahwa hari tersebut 8 September sebagai Hari Aksara Internasional, yang kemudian menganjurkan seluruh anggotanya untuk memperingati setiap tahunnya. Dalam pandangan saya, kita harus memberi perhatian yang besar terhadap pemberantasan buta aksara ini. Hal ini penting tidak saja bagi bangsa Indonesia, tetapi juga bagi kehidupan umat manusia. Lebih-lebih di zaman modern sekarang ini. Alasannya jelas, warga masyarakat yang buta aksara akan sulit untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat modern. Mereka praktis tidak dapat menikmati hasil usaha manusia dalam meningkatkan harkat dan martabat sesamanya. Di zaman informasi seperti sekarang ini, mereka mengalami kesulitan dalam menerima informasi, dan sebagian terbesar dikomunikasikan melalui aksara. Mereka terpinggirkan dari persaingan karena tidak mampu menyerap informasi. Bagi kita, bangsa Indonesia, peringatan ini juga memiliki pesan penting. Aksara juga merupakan perwujudan salah satu amanat para pendahulu kita yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak pernah ada kehidupan yang cerdas di tengah bangsa yang tidak mengenal aksara. Pada gilirannya, kondisi seperti itu pun tidak pernah mampu menghadirkan kehidupan yang sejahtera. Karenanya, pemberantasan buta aksara yang pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kemampuan baca tulis penting, artinya dalam pengembangan budaya bangsa menuju peradaban yang makin tinggi. Dalam beberapa kesempatan, saya menekankan perlunya menumbuhkan budaya membaca dan menulis. Kita tidak perlu lagi selalu mengulang kesalahan yang sama bila bangsa kita memiliki budaya menulis, pengetahuan, dan pengalaman di masa lalu. Kemampuan dan kemampuan menulis sekarang ini akan memberi manfaat yang luar biasa besarnya di waktu-waktu yang akan mendatang. Perlu kita sadari, kehidupan masyarakat modern yang ingin kita wujudkan memerlukan penyebaran pengetahuan, baik pengetahuan yang disimpulkan dari pengalaman maupun pengetahuan yang timbul dari pemikiran abstrak. Untuk itu, kemampuan baca tulis merupakan sarana utama. Karena itulah sekali lagi saya minta khususnya kaum muda untuk memberikan perhatian yang lebih dan bersungguh-sungguh dalam meningkatkan kemampuan baca tulis ini. Luangkanlah waktu barang 1 jam sehari untuk membaca buku maupun tulisan, apapun yang bermanfaat, serta pupuklah tradisi baca tulis secara sistematik. Hadirin yang saya hormati, pada tahun ini dari penilaian Indeks Pembangunan Manusia, kita menduduki peringkat 112. Senang atau tidak senang, hal tersebut menunjukkan ketertinggalan kita dalam perjuangan meningkatkan kualitas manusia Indonesia di tengah kehidupan
sebagian besar bangsa-bangsa di dunia. Kita harus berupaya mengejar ketinggalan tadi jika kita ingin bangsa kita dapat meningkatkan kehidupan yang terus bertambah baik dan hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Dalam kaitan ini, saya sangat menghargai dan mendukung upaya-upaya untuk terus meningkatkan penyelenggaraan pendidikan non-formal, termasuk upaya memberantas buta aksara. Ketika kita memahami bahwa kemampuan baca tulis memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan bangsa, hendaknya kita sadari bahwa buta aksara sangat erat kaitannya dengan kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan. Kita masih perlu terus mendorong perluasan pelayanan dan sekaligus meningkatkan mutu pendidikan non-formal, mengingat masih tetap terbatasnya kemampuan negara dalam mencukupi semua kebutuhan masyarakat akan pendidikan formal. Masalah mutu penyelenggaraan pendidikan non-formal termasuk pemberantasan buta aksara. Bagaimanapun, penting karena akan memberi kontribusi terhadap upaya peningkatan peringkat indeks pembangunan manusia dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Semua upaya yang saya sampaikan tadi merupakan bagian dari upaya besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, yang merupakan tugas nasional, yaitu tugas seluruh masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, upaya ini harus dilaksanakan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi oleh seluruh rakyat. Pemerintah tidak mungkin melaksanakan tugas yang berat itu tanpa bantuan dan dukungan masyarakat. Kepada para gubernur, bupati, dan wali kota, serta para penyelenggara dan pengelola pendidikan, terutama pendidikan non-formal, saya sampaikan terima kasih atas segala upaya dan jeripayanya saudara-saudara dalam membina dan mengembangkan upaya-upaya yang mulia itu. Dan mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan selama ini dapat lebih ditingkatkan di masa-masa yang akan mendatang. Akhirnya, dalam rangka peringatan Hari Aksara Internasional ke-38 tahun ini, marilah kita teruskan upaya bersama untuk membebaskan bangsa kita dari buta aksara. Melalui kesempatan yang baik ini, saya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan Gerakan Membaca Nasional Republik Indonesia dimulai. Agar semua itu dapat benar-benar terlaksana, saya minta Saudara Menteri Pendidikan Republik Indonesia bersama para gubernur, bupati, dan wali kota dapat mendorong penjabaran gerakan tersebut dalam program-program yang dapat diterapkan dalam rangka menumbuhkan budaya membaca dan menulis di kalangan bangsa kita. Terima kasih, sekian pidato dalam memperingati Hari Aksara Internasional ke-38. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.